Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tema cerita atau sebuah subgenre yang sangat terkenal di dunia anime manga, yaitu isekai. Kita tahu jika isekai ini cukup berkembang pesat beberapa waktu belakangan ini, dan ketika di puncak populernya, kita mulai bertanya-tanya dari mana awal mula genre ini dan faktor apa saja yang membuat isekai ini terkenal ke masa sekarang. Dan kalian berada di video yang tepat karena kita akan membahas sejarah awal mula dan perkembangan cerita isekai. Isekai secara penjelasan dasar memiliki arti dunia yang berbeda. Jadi semua cerita transisi dunia lain atau reinkarnasi dunia lain disebutnya isekai. Bahkan cerita seperti Harry Potter dan Narnia bisa kalian sebut juga sebagai isekai. Tapi ada tapinya. Isekai lebih relevan ditunjukkan kepada cerita yang berfokus dalam perpindahan satu dunia tanpa berulang. Karena fokus utamanya menceritakan pengalaman main karakter sebagai sosok asing yang bertahan di dunia lain. Itu alasan kenapa cerita seperti Harry Potter dan Narnia tidak terlalu relevan disebut isekai. Biasanya keduanya tetap dianggap isekai, tapi dalam pengertian cerita yang memiliki unsur elemen dan jenis fantasi yang berbeda. Konsep cerita isekai sendiri ini sudah ada cukup lama di sastra kuno Jepang. Dan yang paling mencolok pada zaman itu adalah cerita dongeng dari Urashima Taro. Jadi cerita ini tuh menceritakan seorang nelayan muda bernama Urashima Taro yang mencoba memancing ikan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan putri laut selama 3 hari. Dan ketika dia pulang kembali ke desanya, dia menemui jika desanya sudah berubah. Dan dijelaskan jika dia ini sudah pergi dari dunia selama 300 tahun. Jadi cerita ini tuh semacam cerita mistis di Indonesia. Semisal ada anak kecil diculik genderuwo, si anak ini ngerasanya kayak main 2 hari. Padahal dia ini udah hilang selama 3 bulan. Ya semacam itulah. Cerita semacam ini tuh dianggap cukup menarik pada saat itu, karena membuat orang ini berfantasi tentang dunia lain yang mereka idam-idamkan. Dan tentu saja karena minat yang cukup tinggi, fantasi terkait dunia lain ini semakin berkembang. Di Jepang sendiri fantasi dunia lain ini mulai berkembang pada tahun 70-an. Diawali dengan cerita berjudul Warrior from Another World. Dan jika di barat, fantasi dunia lain ini mulai berkembang di tahun 60-an. Diawali dengan cerita-cerita seperti Alice Adventure in Wonderland. Dan semua itu mulai semakin berkembang terus menerus hingga ke tahun 90-an dan 2000-an. Jika kita coba melihat tahun 90-an dan 2000, kita akan melihat banyak cerita isekai yang menarik. Dijelaskan jika isekai tahun 90-an dan 2000 memiliki konsep protagonis perempuan seperti Inuyasha, Fushigi Yugi, dan Vision of Escaflowne, dan lain-lain. Tetapi memasuki 2001 ke atas, tema isekai dan protagonis perempuan ini perlahan ditinggalkan. Bahkan bisa dibilang juga jika cerita isekai pada tahun ini tuh tidak terlalu digemari banyak orang. Tentu saja kita semua tahu jika di tahun tersebut shonen, terutama Big Three Shonen Jump, berkuasa atas seluruh cerita manga atau anime. Mungkin karena era yang cukup kental dengan cerita shonen, sehingga membuat beberapa orang ini bosan dan beralih ke gaya cerita baru. Dan sekitar tahun 2010 ke atas, beberapa series isekai mulai kembali terkenal seperti Tenchi Muyo, Hexain, dan Log Horizon, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita kedatangan Sword Art Online pada tahun 2012. Yang sebagian besar orang tidak sadar jika SAO menjadi pusat perhatian besar dalam membentuk isekai masa sekarang. Kalau kalian bisa lihat, SAO ini cukup nanggung gitu, bukan dalam ceritanya, tapi dalam konsepnya. Dimana dia ini menghadirkan harem isekai tapi tidak mau dipanggil anime harem. Dan itu wajar saja karena di awal mula tahun tersebut, cerita pada anime manga ini belum diterima oleh masyarakat luas. Jadi bisa disimpulkan jika SAO ini menciptakan harem tapi versi soft. Tapi konsep yang dibawa SAO inilah yang akhirnya membentuk pasar baru, yaitu isekai harem. Makanya kita bisa melihat di masa sekarang isekai tidak lepas dari harem, walaupun tidak semuanya. Dan itu juga yang membuat isekai ini ditinggalkan beberapa orang karena dianggap terlalu banyak fanservice terkait perempuan protagonis di ceritanya. Coba kalian cek sendiri beberapa karakter seperti Kirito di cerita isekai harem. Makanya sebagian besar isekai sekarang pasti diawali dengan seorang hikikomori atau otaku net. Yang tentu saja semua ini sangat relevan dengan posisi Kirito sebagai orang yang gemar bermain game. Mushoku Tensei, Konosuba, No Game No Life, dan lain-lain. Lepas dari ceritanya seperti apa, tapi perlu diakui jika seri-seri ini memenangkan jiwa para hikikomori di Jepang. Karena menceritakan main karakter yang bernasib sama seperti penontonnya di Jepang. Apalagi hikikomori di Jepang ini sangat banyak. Ini yang aku bahas fansnya aja yang di Jepang, bukan yang di Indonesia. Anime tentu memiliki pengaruh yang luar biasa.
Isekai tentu saja memiliki dampak yang tidak biasa. Aku tidak ingin menjadi seorang yang asal bicara. Semua ini akan aku ambil dari sebuah studi jurnal, yaitu The Darker Side of Isekai Genre. Dan dalam jurnal tersebut, permasalahan besar dalam isekai adalah escapism. Ya, isekai membawa penontonnya sampai taraf halusinasi, karena isekai memberikan gambaran penyatuan sebuah hal yang tidak nyata menjadi ada. Bagi orang Indonesia, anime akan dipandang seperti tontonan hiburan yang tidak mungkin akan mempengaruhi penontonnya. Mungkin itu berlaku bagi kita, tetapi tidak untuk orang Jepang. Karena anime manga bukan sekedar pop culture, tapi anime manga bisa dibilang setengah jiwanya orang Jepang. Anime manga yang kita kenal sekarang ini tidak lain adalah sastra Jepang yang sudah dikembangkan puluhan tahun. Makanya anime manga saat dulu bukan sebagai media hiburan, tapi menjadi propaganda di Jepang. Jangan salah, satu demo terbesar di Jepang itu, yaitu protes Anpo, tidak lain didorong oleh propaganda yang ada dalam majalah manga. Makanya sangat wajar jika anime dan manga ini dapat merasuki penikmatnya di Jepang, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang dia sukai. Walaupun memang tidak dapat dibenarkan saat menyukai sesuatu dan membuat orang lain terluka. Dan ini yang membuat anime manga ini tidak akan bisa disamakan dengan media apapun. Dan tentu saja isekai menjadi salah satu subgenre yang menyumbang cukup banyak sisi negatif terkait anime. Menurut kalian sendiri seperti apa? Tulis di kolom komentar. Oke, kayaknya sekian dulu. Makasih yang sudah menonton sampai habis. TMM, see you next video.